Serangan balasan pasukan Cirebon atas terbunuhnya putra Sunan Gunung Jati. Setelah di video sebelumnya diceritakan tentang tragedi tragis yang menimpa Kesultanan Cirebon atas kematian sang putra mahkota, Pangeran Bratakelana bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, oleh sekawanan bajak laut yang menyerangnya di perairan pantai utara, tepatnya di wilayah Mundu Cirebon. Kejadian tersebut sungguh sangat menggemparkan. Tak hanya bagi Kesultanan Cirebon saja, Sultan Demak yang tidak lain adalah mertua dari Pangeran Bratakelana yang tewas atas tragedi tersebut sangat murka dan hendak menuntut balas. Setelah ditemukannya jasad dari mendiang Pangeran Bratakelana di pesisir Mundu Cirebon, yang kala itu setelah beliau dibunuh lalu dibuang ke tengah lautan, sudah bisa dipastikan jika para kawanan perompak tersebut mencoba untuk mengganggu dan hendak menguasai perairan pantai utara yang merupakan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati yang merupakan Sultan Cirebon sekaligus ayah dari Pangeran Bratakelana langsung mengambil sikap tegas dengan memerintahkan salah satu panglima perang kepercayaannya untuk segera menuntut balas atas kematian putranya, sekaligus menumpas habis para bajak laut di wilayah perairan Kesultanan Cirebon. Sang panglima yang mendapatkan tugas dari Sunan Gunung Jati dalam misi tersebut ialah Ki Jaka Taruna atau Ki Gedeng Bungko. Beliau merupakan seorang kepercayaan sekaligus panglima perang laut atau Laksamana yang menjadi andalan Kesultanan Cirebon untuk menghadapi pertempuran di jalur laut. Setelah prosesi pemakaman Pangeran Bratakelana selesai, Ki Gede Bungko beserta pasukannya kemudian bergegas mempersiapkan senjata dan peralatan tempur untuk segera berangkat dalam menjalankan tugas dari sang sultan. Sejenak sebelum pasukan dari Cirebon tersebut pamit, Sultan Demak meminta kepada Sunan Gunung Jati untuk ikut serta dalam misi tersebut. Dari Demak, beliau telah menyiapkan ratusan pasukan lengkap dengan persenjataannya dan siap untuk terjun ke medan perang. Sunan Gunung Jati sangat menghargai niat baik dari Sultan Demak untuk membantu Cirebon. Namun dengan penuh kebijaksanaan, Sunan Gunung Jati menolaknya. Adapun alasan penolakan tersebut dikarenakan peristiwa yang terjadi adalah masalah internal Kesultanan Cirebon yang menyangkut urusan keluarga keraton dan wilayah kekuasaan Cirebon. Selain dari alasan tersebut, Sunan Gunung Jati juga menghargai Sultan Demak beserta rombongannya sebagai tamu kehormatan yang datang untuk bertakziah atas kematian putranya. Setelah semuanya siap, berangkatlah Ki Gede Bungko beserta pasukannya untuk menyerang markas dari para bajak laut yang telah membunuh sang pangeran. Dalam serangannya, Ki Gede Bungko menerapkan strategi dengan membagi dua kelompok. Satu pasukan dijadikan umpan untuk memancing bajak laut keluar dan pasukan lainnya bertugas untuk menyergap. Dalam penyisirannya kemudian Ki Gede Bungko perlahan melihat ada beberapa kapal yang mulai mendekati umpan. Dan benar saja kapal-kapal tersebut adalah para kawanan bajak laut yang hendak menyerang. Setelah para bajak laut semakin mendekat, pasukan Ki Gede Bungko yang dijadikan umpan, mereka tetap menyamar sebagai rombongan kapal niaga yang melintas, dengan tidak mengeluarkan senjata dan tidak menunjukkan perlawanan. Dengan kemampuan dan pengalaman perang Ki Gede Bungko, kelompok bajak laut yang mulai mengepung dan masuk dalam jebakan umpan, pasukan penyerang dari Ki Gede Bungko seketika melancarkan serangan secara mendadak. Serangan tersebut pun berhasil membuat segerombolan bajak laut kocar-kacir dan banyak di antara mereka yang mati. Setelah adanya serangan dari pasukan penyerang Ki Gede Bungko, kemudian pasukan umpan pun langsung melakukan serangan secara bersamaan.
Alhasil dari strategi yang diterapkan oleh Ki Gede Bungko, satu persatu kapal dari bajak laut tersebut berhasil dikuasai dan perlahan mereka semakin terdesak setelah banyaknya dari gerombolan perompak tersebut tewas di tangan Ki Gede Bungko. Dalam pertempuran tersebut hampir dari keseluruhan para bajak laut tewas dan musnah sampai ke akar-akarnya, terkecuali bagi mereka yang menyerahkan diri dan ikut bergabung bersama Kesultanan Cirebon. Dari serangan pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Laksamana Ki Gede Bungko yang menumpas habis para bajak laut, sejak saat itulah kemudian wilayah perairan utara Cirebon aman dan terbebas dari adanya gangguan para perompak. Menilik sosok Ki Gede Bungko ketika sebelum bergabung dengan Kesultanan Cirebon dan menjadi orang kepercayaan Sunan Gunung Jati, ternyata beliau seorang veteran angkatan laut dari Kerajaan Majapahit, yang juga salah satu murid dari Sunan Ampel yang sangat alim. Pada suatu ketika, Ki Gede Bungko yang juga berguru kepada Sunan Gunung Jati, beliau diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Sejak awal bergabungnya Ki Gede Bungko di Kesultanan Cirebon, beliau sudah mendapatkan tugas khusus sebagai Panglima Perang Angkatan Laut oleh Sunan Gunung Jati. Dengan banyaknya keberhasilan dalam menjalankan tugas yang diemban oleh Ki Gede Bungko yang bernama asli Jangkar Taruna atau Jaka Taruna, selain dari penumpasan bajak laut di perairan Cirebon, salah satu pertempuran besar lainnya adalah ketika ia terlibat dalam penaklukan Portugis di Sunda Kalapa. Dengan demikian, semakin menegaskan akan kemampuan beliau dalam memimpin pertempuran laut. Tidak salah jika kemudian Ki Gede Bungko dinobatkan sebagai Laksamana Tangguh dari Kesultanan Cirebon.